Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillah, gimana adik-adik, sehat? Bapak harapkan adik-adik tidak hanya sehat jasmani saja, tetapi ruhaninya juga sehat. Ya, salah satu membentuk bagaimana kesehatan ruhaniah adalah dengan berekspresi, dengan mengungkapkan apa yang ada di pikiran, kemudian direalisasikan menjadi sebuah karya seni, khususnya adalah karya seni rupa, sehingga apa yang ada di pikiran adik-adik itu bisa leluasa terbebaskan ya. Nah, dalam pertemuan kali ini Bapak mengingatkan kembali menyambung ke materi terdahulu, yaitu mengenai karya seni rupa dua dimensi berupa lukisan ya. Nah, lukisan ini nanti akan diterapkan kepada benda-benda. Nah, karena fungsi penerapan inilah, maka lukisan ini Bapak sebut lukisan dekoratif. Bisa saja aliran lukisannya macam-macam, bisa naturalis, bisa kubisme, bisa realisme, bisa abstrak dan sebagainya. Tetapi ketika sudah diaplikasikan, diterapkan atau ditempelkan kepada benda, maka lukisan itu akan bersifat memperindah ya. Nah, jadi kembali, lukisan apa saja bisa bersifat dekoratif. Makanya Bapak mengistilahkan lukisannya adalah lukisan dekoratif. Nah, yang akan Bapak bahas saat ini adalah bagaimana membuat atau melukis lukisan dekoratif ya, yang punya kebebasan berekspresi dari mulai bentuk sampai dengan pewarnaannya. Yang terpenting adalah dua hal. Kaidah khas dari suatu benda itu tetap ada ya. Yang kedua adalah pewarnaannya, komposisi bentuknya dan sebagainya menghasilkan sesuatu yang indah. Itu pokok yang harus adik-adik pegang. Bapak akan contohkan ya. Nih. Nah, Bapak akan membuat satu sketsa lukisan pemandangan alam ya, secara naturalis atau sesuai dengan bentuknya. Yang kemudian nanti yang kedua, bagaimana lukisan pemandangan alam itu direkayasa menjadi sebuah lukisan dekoratif yang nanti bisa saja diterapkan di mana saja ya. Baiklah, nih yang pertama, ketika adik-adik menggambarkan pohon di dalam lukisan pemandangan, lukisan naturalis atau realisme, itu sama persis dengan pohonnya, mulai dari bentuknya sampai dengan warnanya. Contohnya misalnya menggambar pohon. Nah, pertama ada batang, kemudian ada akar ya. Nah, ini supaya jelas pohonnya adalah pohon yang besar. Nah, kemudian di sebelah sana ada dahan ya. Nah, dan ini. Kemudian ada rantingnya ya. Nah, di sini. Nah, bentuk pohon mulai dari batang, kemudian dahannya, rantingnya, itu diupayakan sesuai dengan bentuk aslinya ya.
Kemudian daunnya misalnya kemudian alur di dalam batang itu ada garis-garis kulit ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pohon misalnya ada rerumputan bawah. Kemudian ada pohon-pohon yang cemara, pohon-pohon yang agak tinggi di sini misalnya. Kemudian daunnya, anggap daun cemara. Nah, sehingga seolah-olah seperti sket yang pohon cemara yang sesungguhnya. Kemudian ada bebatuan ya. Nah, di sini ada. Kemudian ada seperti ilalang-ilalang atau bunga. Ini, nah mungkin ada yang bertanya, Pak, dulu waktu materi terdahulu biasanya diawali dengan garis horizon. Kira-kira adik-adik tahu tidak di mana garis horizonnya? Nah, di sini, yang memisahkan antara bagian atas langit dan bagian bawah. Sengaja garis horizonnya Bapak turunkan. Karena apa? Karena Bapak ingin memperlihatkan salah satu keindahan pegunungan di sini. Ya, di samping ada langit di sebelah. Nah, misalnya begini, ini gunungnya. Nah, ini gunungnya. Sehingga kalau porsi bagian atas lebih besar, maka penampakan gunung akan lebih terlihat. Yang terakhir adalah penggambaran langit ya. Langit tidak usah terlalu dibuat sketsa garis-garis dan sebagainya, karena nanti akan tertutupi oleh warna. Cukup awan saja. Nah, kemudian misalnya ada burung, ada ular dan sebagainya, itu adalah tambahan, itu adalah memperias, mengaksesorisnya. Itu bisa setelah selesai, seperti pertemuan yang dulu. Nah, ini adalah ini coba bisa dilihat. Ini adalah sketsa lukisan pemandangan alam yang nyata, naturalis, realisme seperti ini. Bagaimana sekarang lukisan ini dibuat menjadi lukisan dekoratif, lukisan yang bersifat tadi bebas dan seterusnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ingat, bentuknya tetap khas ada.
Jadi kalau batang, ada batangnya. Bentuknya mau seperti apapun silahkan. Warnanya juga sama, termasuk juga daunnya. Coba kita lihat, kita buat. Ya. Batangnya misalnya hanya Bapak buat garis lurus seolah-olah seperti segitiga. Nih. Nah, begini. Boleh tidak? Boleh. Mau zigzag begini boleh. Kemudian batangnya, nah, ini kita buat garisnya. Tadi ada garis-garis. Ya. Nah, dibuat rantingnya. Begini, boleh, boleh, ya. Asal yang terpenting adalah ciri khas batang ada. Mau bulak-belak begini, boleh. Lengkang-lengkung boleh. Ciri dahan ada, ciri ranting ada. Nah sekarang, bagaimana daun? Daun juga bebas. Mau langsung bulat satu, boleh. Mau kecil-kecil, boleh. Misalnya di sini mau bulat begini, boleh. Ya. Nah, ini gini. Boleh ya. Kemudian tadi ada akar-akar juga boleh. Nah, paham ya adik-adik? Yang terpenting ciri khas dari pohon itu tetap ada. Kemudian yang kedua tadi rerumputan. Bagaimana kalau tadi melengkung-lengkung seperti itu? Kita buat begini boleh ya. Kemudian tadi ada pohon cemara. Pak, bagaimana pohon cemaranya? Rada di zigzag boleh ya. Nah, ya. Dua tadi kan dua. Nah, yang penting apa? Ciri khas pohon cemara semakin ke atas semakin kecil seperti kerucut ya. Daunnya boleh. Nah. Oke. Ya. Pohon cemara. Kemudian setelah itu gunung. Tadi ada gunung. Gunungnya mau lancip saja begini boleh. Begini ya. Kemudian tadi ada batu-batuan. Nah, ada rumput ilalang. Nah, begini. Kemudian awannya gini aja. Nah, gini boleh. Ada di sini. Nah, jadi sketsa lukisan yang bersifat dekoratif dengan memiliki kebebasan. Awal dari sketsa ini adalah kebebasan bentuk. Nah, kebebasan bentuk. Nanti kita akan buat kebebasan dalam mewarnai. Ya. Coba adik-adik perhatikan. Ini adalah sketsa
lukisan nyata, naturalis, realisme. Kemudian ini pemandangan yang bersifat dekoratif. Ya, begitupun untuk benda-benda yang lain. Pada pertemuan yang dulu pernah Bapak sampaikan, misalnya menggambar binatang, ya, kepala binatang cukup bulat saja. Ciri khasnya kalau kucing, telinganya agak lancip, ada kumisnya, hidungnya sama dengan beruang, sama dengan kelinci dan seterusnya. Hanya saja telinganya kalau kelinci jadi panjang, ada giginya gitu, terlihat giginya. Kemudian ada gajah telinganya besar, ada belalainya. Itu saja, rekayasa bentuk, tinggal pewarnaan. Baiklah. Nah, paham ya adik-adik? Oke, nah sekarang lukisan naturalis mewarnainya berbeda caranya dengan lukisan dekoratif. Ya. Kalau lukisan naturalis cenderung kepada penyatuan, mix, ya. Jadi kalau gambar langit disatukan, antara kalau siang hari biru dulu kemudian putih disatukan, ya. Begitu juga gambar dahan, gambar batang, gambar ranting daun, itu disatukan, coklat dengan putih dan ada hitam dan seterusnya. Berbeda dengan dekoratif. Melukis dekoratif pewarnaannya terpisah, ya, satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya langitnya akan berwarna tetap biru, ada biru muda, ada putih, ada, maka terjadi pemisahannya gitu ya. Bapak contohkan ya. Langitnya sini Bapak pisahkan, misalnya ini nanti warnanya apa, satu blok ini, kemudian 2 ini, kemudian 3, 4 dan seterusnya, ya. Tetapi berbeda dengan lukisan naturalis, mewarnai langit disatukan. Hampir semua pewarnaan di lukisan naturalis disatukan, ya. Paham ya adik-adik? Nah, cara pelukisannya hampir sama, ya. Melukis naturalis, lukis dulu yang paling terjauh. Mana di sini lukisan yang terjauh? Adalah langit. Maka melukisnya adalah melukis langit terlebih dahulu. Nih, setelah langit apa? Gunung. Setelah pegunungan apa? Ini nih, tanah atau rerumputan. Kemudian setelah itu baru batang, dahan, ranting. Kemudian setelah itu daun. Sehingga nanti nampak jaraknya, terlihat bahwa langit lebih jauh, lebih belakang daripada gunung, lebih belakang daripada pohon, ya. Begitu juga lukisan dekoratif, ya. Lukisan dekoratif cara melukisnya sama. Cari dulu di sini yang paling jauh, paling terbelakang, yaitu nah gitu. Paham ya adik-adik? Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, dalam melukis lukisan yang bersifat dekoratif, adik-adik bisa berkreasi, adik-adik bisa berkarya sesuai dengan apa yang ada di benak adik-adik.
Ya, yang terpenting adalah ketika adik-adik akan melukis, ya, ingat bentuk dasar dari benda itu jangan sampai hilang, gitu. Walaupun nanti dalam pewarnaan akan berbeda, ya. Ingat, ketika adik-adik kecil, ya, ada gambar anak gajah itu berwarna merah muda, pink, tapi disukai, ya. SpongeBob hanya berupa spong, tempat untuk mencuci, disukai. Itulah salah satu kejeniusan berpikir sehingga menghasilkan sesuatu karya seni yang indah. Silahkan adik-adik mencoba untuk membuat sketsa dulu, ya. Awali dengan buat sketsa, ya, seperti yang Bapak contohkan tadi. Buat dulu yang naturalisnya. Boleh adik-adik mencontoh, sekarang banyak sekali, ya. Bisa dari buku, bisa dari cover buku, bisa dari internet dan sebagainya, dan itu sah-sah saja, ya. Adik-adik mengambil inspirasi dari mana saja untuk membuat sebuah karya, itu sah-sah saja, asal jangan sama persis. Itu yang tidak boleh, karena itu adalah plagiat, ya. Itu ada undang-undangnya, adik-adik bisa nanti dijerat hukum, ya. Tapi kalau mengambil inspirasi dari situ kemudian adik-adik rubah sedikit sesuai dengan imajinasi adik-adik, sah-sah saja, ya. Selamat mencoba, tetap semangat, jangan berkecil hati, adik-adik akan bisa. Oke, sampai ketemu materi untuk bagaimana mewarnainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.